Mengimani Yesus merupakan sebuah keputusan pribadi. Perlu keterbukaan hati dan kemudian melangkah untuk mempercayai Yesus dan mengikutinya. Segala pertimbangan manusiawi tidak cukup untuk membawa seseorang kepada iman. Dibutuhkan rahmat Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Sabtu 2 April, Pekan Prapaskah yang keempat. Semoga di akhir pekan ini kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, semoga karya belas kasih-Mu mengarahkan hati kami kepadamu, sebab tanpa rahmat-Mu kami tidak dapat berkenan kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 7 ayat 40 sampai 53. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di Yerusalem. Beberapa di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan Yesus berkata, "Dia ini benar-benar nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tetapi yang lain lagi berkata, "Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Betlehem, tempat Daud dahulu tinggal." Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena Yesus. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan imam-imam kepala dan orang-orang Farisi pergi kepada imam-imam kepala, orang-orang Farisi berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan? Adakah seorang di antara pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya, atau seorang di antara orang-orang Farisi?" Orang banyak itu tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu datang kepada Yesus, berkata kepada mereka, "Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya?" Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci, dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dari sabda Tuhan hari ini mengisahkan tanggapan orang banyak tentang kehadiran Yesus. Bahwa Yesus adalah nabi. Ada juga yang mengatakan bahwa Dia adalah Mesias. Dan yang lain lagi menolak mengakui Yesus sebagai Mesias karena Ia berasal dari Galilea dan bukan dari Betlehem. Ternyata kesimpulan mereka keliru dan terbukti mereka mengenal Yesus secara dangkal. Para pemimpin Yahudi semakin kesal ketika menyadari bahwa pengaruh Yesus kepada orang banyak itu sungguh luar biasa. Karena mereka
orang-orang itu mau mendengarkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Namun, di antara mereka ada Nikodemus yang meluruskan bahwa Taurat tidak mengizinkan hukuman terhadap seseorang yang belum terbukti kesalahannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dari pengalaman perjumpaan pribadi, orang bisa sampai pada pengenalan akan Yesus secara benar. Namun, mengenal Yesus berdasarkan pengetahuannya sendiri, seperti orang-orang Farisi dan imam-imam kepala, justru tidak akan mampu. Kamu sesat. Tidak ada orang Farisi yang percaya kepadanya. Karena apa? Ukurannya adalah mereka sendiri. Maka Yesus pernah mengatakan kepada Nikodemus, waktu Nikodemus datang malam-malam kepada Yesus, jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak akan dapat mengenal kerajaan Allah. Mengenali Yesus secara tepat tidak mudah, perlu kerendahan hati dan keterbukaan. Nikodemus yang pernah datang kepada Yesus, seorang yang sungguh mencari kebenaran, membela Yesus. Namun, orang-orang Farisi dan imam-imam kepala justru menyudutkan Nikodemus. Dari sini tampak bahwa mengimani Yesus merupakan sebuah keputusan pribadi. Perlu keterbukaan hati dan kemudian melangkah untuk mempercayai Yesus dan mengikutinya. Segala pertimbangan manusiawi tidak cukup untuk membawa seseorang kepada iman. Dibutuhkan rahmat Allah. Tetap ada misteri yang tersisa yang menuntut kita untuk berani melangkahkan kaki, memasuki daerah misteri atau daerah yang tidak jelas. Dan situlah dibutuhkan iman. Saudara-saudariku yang terkasih, Anda, saya, kita semua diundang oleh Yesus untuk memberi tanggapan tentang siapa dirinya dalam pengakuan dan kesaksian hidup kita sehari-hari. Yang berteduh pada Tuhan yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, ya Allah, kau penaungku, kau kubu dan perisaiku, percaya aku padamu. Tuhan tetap menjaganya dengan rentangan sayapnya. Malapetaka yang kejam takkan menjangkau dirinya. Tuhan mengutus malaknya mengawal dan menatangnya, agar janganlah kakinya terantuk batu yang keras. Yang berserah kepadaku, hidupnya
akan ku rengkuh, yang berseru kepadaku, doanya akan ku dengar. Terus ku bimbing langkahnya, akulah Tuhan Allahnya, akan selamat hidupnya dan bahagia selamanya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.